Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi. Nama lengkap saya Wilhelmina Weowa dengan NIM 212381419, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang nanoteknologi. Awal resmi gagasan yang dikenal dari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman menerbitkan disertasinya Ada Banyak Ruang di Bawah istilah nanoteknologi. Didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut Fullerene di mana ditemukan. Pada tahun 1991, Fullerene pertama diproduksi secara buatan. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Selama produk periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials, termasuk nanotubi dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara predictable terhadap lingkungan sekitar mereka. Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepaskan obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Sebagai contoh, nanodevices bisa berkeliaran tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca. Pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato, pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Itu pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Sensor dua metode umum, top down dan nano fabrication atau bottom up self-assembly dapat digunakan untuk memproduksi sensor. Karena ukuran yang kecil, nano sensor dapat menjadi kekuatan sangat cepat, portabel dan rendah, dan membutuhkan melebihi ukuran sampel yang kecil. Mereka dapat dibuat menjadi sangat selektif dan juga dibuat sebagai ARI untuk melakukan banyak analisis secara simultan. Detektor untuk gas dan senyawa organik akan menjadi nanosensor pertama yang dikomersilasikan, tapi sensor biologis banyak juga dalam pengembangan. Teknologi nanoteknologi yang melibatkan desain, karakterisasi, produksi, serta aplikasi struktur atau bahan, alat atau sistem pada skala nanorum atau debutum pertama kali mengemukakan bahwa karakteristik bahan material pada skala nanometer akan memberikan berbagai peluang baru ke masa depan. Jenis nano yang pertama, nanotubi, nanowire, nanopores. Salah satu material nano yang penting sekarang ini adalah material biomimetic dengan teknik semisal vapor diffusion. Ligie Zhong dan Thomas Webster dalam Nature Day edisi Oktober 2020 telah melaporkan penggunaan titanium sebagai material biomimetic untuk membuat tulang buatan. Sekian dan terima kasih.